Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurmai Divika dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata cara berwudu yang merupakan tugas dari mata kuliah Metode Khusus Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan metode demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen satu persatu dulu ya. Oh, atau enggak, siapa yang tidak berangkat pada hari ini? Oh, oke. Oke anak-anak, materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang tata cara berwudu. Siapa yang tahu arti dari berwudu? Angkat tangan, ayo. Oke, kamu wudu? Apa arti wudu? Nah, ya jadi wudu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu wudu yang artinya bersih atau indah. Kemudian wudu itu menurut cara berarti membersihkan anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Dan perintah wudu oleh Allah itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah kamu dengan tanganmu sampai dengan siku-siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Siapa tadi yang bisa mengulangi makna dari wudu menurut syara? Angkat tangan nanti. Kalau ada yang bisa, nanti nilai ulangan harian ibu tambahlah ya. Oke, lanjut yang kedua yaitu rukun-rukun wudu. Ada yang tahu makna rukun? Rukun, jadi rukun itu adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan dari rukun-rukun wudu? Rukun wudu itu ada berapa? Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Jangan-jangan selama ini kalian wudu tidak pernah niat ya. Nah, ayo kita bareng-bareng baca niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Amin. Pinter semua ya, udah tahu semua ya berarti ya. Oke, lanjut yang nomor 2 adalah membasuh seluruh muka. Jadi nggak bisa dong ketika kita wudu ya. Untuk yang perempuan, kalau mau wudu, aduh bu, udah pakai bedak, udah pakai lipstik, udah pakai pensil alis, nanti nanti bedakku hilang, nanti bedakku luntur. Jangan kayak gitu, karena rukun wudu itu adalah membasuh seluruh muka. Jadi semua muka itu harus harus terbasuh jadi rata dari sini sampai sini ya. Terus lanjut yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan hingga siku. Jadi kalian ya, kalau membuat baju untuk anak cewek ini ya, kalau membuat baju jangan kecil-kecil, jangan sampai metet kayak gini, jangan sampai cuma di pergelangan doang. Nah, ketika kalian wudu kan harus dibuka hingga siku-siku. Nah, kalau kalian wudu, kalau baju kalian cuma sampai sini aja, gimana? Berarti sholatnya tidak sah, karena salah satu syaratnya sholat itu harus terpenuhi, wudunya harus benar. Jadi ya membasuh tangan itu hingga ke siku-siku. Nah, misal kalau ya ada enggak yang tangannya ini sampai cuman sampai sini doang, ada enggak? Coba diginiin sini.
sampai sini, sampai siku-siku. Oke, nggak ada, bagus. Nah, jadi ketika kalian membeli baju atau mengecilkan baju itu jangan sampai di pergelangan tangan doang, sampai kesusahan nanti kalau mau wudhu karena tidak mencukupi rukunnya wudhu. Nah, terus selanjutnya itu mengusap sebagian rambut kepala di sini ya. Terus yang selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, jadi mata kaki di bawah mata kaki itu ketika kalian wudhu harus terkena. Nanti jika mata kaki itu tidak kena, ya wudhumu ora sah berarti ya. Nah, terus yang selanjutnya, jadi kalau ketika membasuh kaki itu harus diteliti, dilihat harus dibasuh gitu, di sela-selanya itu harus dibasuh gitu sampai mata kaki. Yang kemudian selanjutnya adalah tertib. Nah, tertib ya, paham semua belum? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau enggak ibu mau tanya nih, ada berapa tadi rukun wudhu? Ya, angkat tangan. Nah, ya, rukun wudhu ada 6. Sebutkan 1, ayo. 1, niat. Oke. 2, membasuh seluruh muka. Oke. 3, membasuh kedua tangan hingga siku. Oke. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Ya, selanjutnya membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Terus yang selanjutnya adalah tertib ya. Oke, berarti sudah paham semua ya tentang rukun-rukun wudhu. Oke, kita masuk bab selanjutnya, yaitu syarat-syarat wudhu. Syarat wudhu yang pertama yaitu Islam, yang kedua tidak berhadas besar, yang ketiga dengan air suci lagi mensucikan, yang keempat tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Nah, misalkan kalian memakai perhiasan atau jam atau cincin. Nah, misalkan jam, kalau jamnya bisa dicopot dan dicopot biar tangannya itu terkena air wudhu. Nah, kemudian jika ada yang punya cincin tapi cincinnya ini udah sempit banget gitu ya, cincinnya ini diputar-putar biar apa? Biar kan cincin ini kan menghalangi masuknya air wudhu ke kulit. Nah, jadi berarti diputar-putar gitu ya. Terus selanjutnya mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Oke. Lanjut, tata cara wudhu yang benar sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita sholat itu ketika kita sholat ya, biasanya kan kita mikirnya, misalkan Dinda kehilangan pulpen pas sholat, Allahu Akbar, pulpenku tadi saya taruh di situ. Nah, keinget, berarti kan itu mengingat hal dunia. Jadi bisa jadi ketika kita sholat mengingat seperti itu, bisa jadi wudhu kita itu kurang sempurna. Jadi kita belajar bersama-sama bagaimana tata cara wudhu yang benar sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut tata cara berwudu. Yang pertama yaitu membaca bismillah sambil mencuci tangan hingga sela-sela jemari. Jadi seperti ini. Membaca bismillah sambil mencuci tangan hingga sela-sela jemari. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang pakai cincin berarti diputar-putar cincinnya ya. Yang kedua yaitu berkumur-kumur dan membersihkan hidung 3 kali. Ya, kalian sudah bisa ya. Yang ketiga membasuh wajah disertai dengan niat wudu. Nah, ketika niat itu pas membasuh wajah, jangan sampai salah ya kalian ketika niat wudu sambil mencuci tangan, tidak. Niat wudu itu dibaca ketika kalian hendak membasuh wajah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu alirafil hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Jadi sebanyak 3 kali yang rata ya. Nah, kemudian yang selanjutnya membasuh kedua tangan hingga siku-siku 3 kali. Nah, siku-siku ketika kalian berwudu itu siku-sikunya harus terkena sini, harus terkena. Jadi harus dibasuh sampai sini, sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Terus yang selanjutnya
menyapu sebagian kepala 3 kali. Sebagian kepala ya, bukan seluruh kepala, jadi sebagian kepala. Nah, kepala. Terus selanjutnya menyapu kedua telinga 3 kali. Jadi ketika kamu menyapu telinga itu jangan cuma kipik-kipik, cuma gini-gini doang, tidak. Jadi membasuh telinga itu ada tekniknya juga ya. Jadi di tengah gini, ada di sela-sela ini harus dibersihkan juga, dari masuk terus habis itu keluar gini, jadi muter 3 kali. Tapi terlebih dahulu kamu mendahulukan anggota yang kanan terlebih dahulu. Jadi ini ya, sampai 1, 2 gitu, sebanyak 3 kali. Terus yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jadi ketika kamu membasuh jadi ketika kita membasuh kedua kaki itu secara bergantian ya, jangan sama-sama. Ketika kita membasuh kedua tangan juga gantian, dahulukan anggota yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri. Terus menyapu telinga juga, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, ketika mata kaki itu kalian mata kaki itu harus kena air. Jadi kalau nggak kena air berarti wudunya tidak sah lah. Nah, terus ya, sudah paham semua ya. Nah, nanti abis materi ini kita langsung lanjut praktek ke tempat wudu ya, ke musola ya, satu-satu ya. Terus yang selanjutnya yaitu ya hal-hal yang membatalkan wudu. Ayo, apa saja yang tahu? Sebutkan salah satu hal-hal yang membatalkan wudu. Ayo nak, kamu. Oh ya, jadi yang membatalkan wudu itu keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, yang misalnya buang air kecil maupun buang air besar, atau keluar angin dalam kurung kentut. Nah, kentut itu membatalkan wudu. Jadi ketika kamu sholat terus kamu kentut, atau pas ngaji, misalkan kamu masih punya wudu terus kamu kentut, ada sesuatu yang keluar dari kubur atau duburnya kalian, berarti wudu kalian itu sudah batal. Yang kedua, hilang akal sebab gila atau pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Nah, misalkan tiba-tiba kita punya wudu, nah kan tidak tahu ya, tiba-tiba kita gila, berarti wudunya itu batal. Terus pingsan pas upacara, masih punya wudu, tiba-tiba pingsan, itu ya hal yang membatalkan wudu. Mabuk, nah yang tidur nyenyak. Nah, untuk mengenai tidur nyenyak itu membatalkan wudu, kecuali tidur yang dilakukan dengan posisi duduk tenang. Jadi ketika kita duduk dengan tenang, jadi tidak bersenderan apa-apa ya. Kalau kita tidur bersenderan itu wudunya juga batal. Jadi gini, nggak bersenderan apapun. Ini menurut pendapat Syafi'iyah, kan kita mengikuti mazhab Syafi'iyah. Sementara Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur terlentang. Jadi ketika kita duduk itu tidurnya tidak batal. Nah, yang selanjutnya bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya dengan tidak memakai tutup. Maksudnya bersentuhan langsung, misalkan ya Dinda sama Anton itu bersentuhan langsung, tidak sengaja bersentuhan, walaupun cuman tidak sengaja gitu, sedikit, tapi antara kulit dengan kulit kalian bertemu, itu sudah membatalkan wudu. Kecuali yang kalau muhrimnya, kalau misalkan kamu Dinda sama bapak kandungnya ketika bersentuhan, ya Dinda jangan ingin, bapak nyentuh aku, batal. Ya tidak batal karena. Jadi selanjutnya bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tidak memakai tutup atau memakai penghalang. Jadi kalau bersentuhan langsung kulit perempuan dengan kulit laki-laki yang bukan muhrimnya itu batal wudunya.
kecuali terhalang dengan baju, terhalang dengan apapun itu. Jika tidak langsung bersentuhan itu berarti tidak membatalkan wudhu. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu tersentuh kemaluan kubul atau dubul dengan tapak tangan atau jari-jari yang tidak memakai tutup walaupun kemaluannya sendiri. Jadi ketika telapak tangan kita atau jari-jari kita itu menyentuh kubur atau dubur, maka wudhunya itu juga batal gitu, tanpa ada penghalang atau tutup, selama memakai istilahnya kain tutupan lah, seperti itu. Jadi kalau walaupun kita sengaja atau tidak sengaja, ketika telapak tangan atau jari-jari kita itu sudah menyentuh kemaluan bagian kubul dan dubul kita, nanti wudhu kita sudah batal. Nah, cukup sampai sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang kurang jelas atau gimana? Ada yang ingin tanya? Nah, setelah ini kita keluar kelas, kita menuju ke musola ya anak-anak. Kita akan praktik tentang tata cara berwudu yang benar, biar sholat kita itu khusyuk, biar wudu kita itu sempurna. Jadi setelah ini siap-siap keluar kelas menuju ke tempat wudu musola, kita praktik bersama-sama ya. Baik, Ibu cukupkan materi pada siang hari ini. Pada kali ini kita lanjut pertemuan minggu depan ya. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.